Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Metodologi Proyek Sistem Informasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita perkenalan. Yang pertama saya, yaitu Ilham Cahaya Nugraha, kemudian ada Renaldi Fernando, kemudian ada Chandra Edi Budiarto, kemudian ada Altea Rajendra. Kemudian kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang metodologi proyek sistem informasi, yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalkan proyek konstruksi. Tujuan dari manajemen proyek adalah, yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat yang telah ditentukan. Kemudian, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari suatu anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Kemudian, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang telah ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Kemudian, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Kemudian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain. Siapa yang mau memulai dulu? Yuk Mas Chandra. Ya, silakan Mas Chandra. Sasaran manajemen proyek. Ya, sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya, tentang ruang lingkup manajemen proyek. Hal-hal yang termasuk dalam domain ruang lingkup manajemen proyek adalah sebagai berikut. 1. Waktu proyek dimulai. 2. Perencanaan lingkup proyek. 3. Pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Selanjutnya, contoh-contoh metode manajemen proyek. Yang pertama itu ada metode waterfall. Waterfall adalah proses manajemen proyek standar dan berurutan yang diketahui sebagian besar profesional TI. Dibutuhkan perencanaan sebelumnya yang kemudian diikuti oleh implementasi rencana secara berurutan. Dibutuhkan tim yang berbeda untuk melakukan tugas secara berurutan. Ada tujuan dan batas waktu yang jelas untuk pengiriman proyek. Selanjutnya terdapat ciri-ciri metode waterfall yang akan dibacakan oleh saudara Renaldi. Ya, Mas Renaldi. Ciri-ciri metode waterfall. Ya, berikut ciri-ciri dari metode waterfall. Proyek dibagi-bagi dalam beberapa fase yang saling berurutan. 2. Penekanan pada
perencanaan, jadwal, deadline, dan implementasi keseluruhan sistem. Yang ketiga, kontrol yang ketat dalam siklus hidup proyek dengan menggunakan bantuan dokumentasi tertulis. Dan keuntungan metode air terjun, perencanaan proyek yang luas dan wawasan tentang dependensi menjadi ciri pendekatan ini. Pendekatan ini sering menghasilkan jadwal dari anggaran yang akurat. Mentransfer pengetahuan proyek juga lebih sederhana karena dokumentasi yang luas dibuat sebagai tambahan untuk pengembangan. Berikutnya yaitu kekurangan metode air terjun. Sulit untuk mencatat perubahan proyek setelah siklus hidup proyek mencapai tahap pengujian. Model ini tidak cocok untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek dan harus dihindari untuk proyek lama dan saat ini. Berikutnya, metode agil adalah kerangka kerja iteratif dan inkremental yang menggunakan siklus pengembangan pendek yang disebut sprint. Sprint adalah jumlah waktu tertentu yang dialokasikan untuk tugas tertentu dalam suatu proyek. Sprint dianggap selesai ketika periode ini berakhir. Ya, kemudian ada ciri-ciri dari metode agil akan disampaikan oleh Mas Altea. Silakan Mas Altea. Ciri-ciri dari metode agil. Yang pertama, suatu proyek lebih cepat dirilis. Yang kedua, perubahan requirement dapat sering dilakukan. Yang ketiga, interaksi antara klien dengan developer dalam menentukan langkah proyek berikutnya. Yang keempat, proyek dibangun antar tim. Yang kelima, tim mengorganisasikan dirinya sendiri. Yang keenam, tim bekerja dalam kecepatan yang bisa dipertahankan. Yang ketujuh, tim dapat mereview tingkat keberhasilan dan kegagalan mereka. Dan yang terakhir, desain dan implementasi disusun sesederhana mungkin. Berikut keuntungan dan kerugian dari Agile Framework. Yang pertama, keuntungan dari Agile Framework. Pendekatan ini menguntungkan untuk proyek-proyek dengan tujuan fleksibel yang dapat mengalami perubahan cakupan setengah jalan. Yang kedua, kerugian dari Agile Framework. Tenggat waktu dan biaya proyek sulit untuk dikomunikasikan dan semua pemangku kepentingan harus meluangkan waktu untuk terlibat aktif dalam kemajuan sehari-hari. Berikutnya, metode Scrum. Scrum adalah kerangka kerja agil untuk proyek-proyek kompleks yang berkaitan dengan perubahan persyaratan. Scrum awalnya dikembangkan untuk proyek perangkat lunak, namun seiring waktu ternyata bekerja dengan baik di bidang yang kompleks dan inovatif. Scrum berfokus pada pengiriman proyek yang singkat dan tajam, sehingga ada waktu untuk umpan balik cepat dan respon cepat terhadap perubahan. Berikut kelebihan dan kekurangan metode Scrum. Yang pertama, kelebihan dari Scrum: transparansi dan visibility proyek. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas tim. Yang ketiga, mudah untuk mengakomodasi perubahan. Yang keempat, menghemat biaya. Dan kemudian kekurangan dari Scrum. Yang pertama, resiko scope creep. Yang kedua, tim membutuhkan pengalaman dan komitmen. Dan yang ketiga, kesalahan Scrum Master dapat merusak segalanya. Dan yang terakhir, buruknya definisi tugas dapat menyebabkan ketidakakuratan. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan dari kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.